Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Septiani dari absen 10 dari kelas 11 MIPA 2. Jadi pada video kali ini saya akan menyetorkan hafalan mengenai materi yang terkait dengan APBN. Nah, jadi yang pertama ini ada pengertian dari APBN. APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui DPR. APBN dapat diartikan sebagai suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Yang kedua, ada tujuan dari APBN. Berdasarkan penjelasan di atas, setidaknya terdapat dua tujuan utama dibentuknya APBN. Yang pertama, APBN dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan mencegah adanya defisit negara. Dan yang kedua, APBN disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Selanjutnya yang ketiga ini ada fungsi dari APBN. Ada 6 fungsi. Yang pertama adalah fungsi otoritas, di mana APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, di mana APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan dan rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. APBN harus diserahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya sehingga menciptakan efisiensi perekonomian dengan sumber daya teralokasi secara optimal. Yang kelima, ada fungsi distribusi. APBN juga harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang. Dan fungsi yang keenam adalah fungsi stabilisasi, di mana APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupaya keseimbangan fundamental perekonomian. Nah, yang keempat ada sumber-sumber penerimaan negara. Ada dua. Yang pertama penerimaan dalam negeri, terbagi lagi menjadi dua, seperti yang pertama penerimaan perpajakan, yaitu semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Yang kedua penerimaan bukan pajak, yaitu semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Yang kedua ada hibah. Hibah atau pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Yang kelima ada jenis-jenis belanja negara, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada belanja pemerintah pusat, terdiri dari pengeluaran rutin seperti surat menyurat, giro pos, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada belanja pemerintah daerah yang terdiri dari dua. Yang pertama, dana perimbangan pemerintah daerah seperti dana bagi hasil yang meliputi bagian daerah dari penerimaan PBB. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Nah, yang kedua ya, ini ada dana otonomi khusus dan penyeimbang. Selanjutnya, yang keenam ada mekanisme penyusunan APBN. Ada 3. Yang pertama, APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua,
Rancangan Undang-Undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Yang ketiga, jika DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan Presiden, maka pemerintah dapat menggunakan APBN tahun lalu. Selanjutnya, bagian yang ketujuh adalah prinsip dan asas penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN. Menurut aspek pengeluaran terdapat 3. Yang pertama adalah hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Sedangkan asas penyusunan APBN terdapat 4. Jadi yang pertama adalah kemandirian. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat, menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Nah, jadi bagian yang terakhir, bagian 8 adalah landasan hukum APBN. Terdapat 3 landasan hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 setelah diamandemenkan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara. Dan yang ketiga, Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam videonya tadi. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.